Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan chapter 16 tentang Derivative Security and Earnings per Share. Ada saya Amanda Diva Azara dengan NIM 2021 12 11 008. Ada Jasmine Alika 2021 12 10 009. Ada Fadia Putri Kalisa 2021 12 11 013. Next. Di sini ada learning objective. Yang pertama, kita menjelaskan tentang akuntansi untuk penerbitan konversi dan pensiun dari obligasi konversi. Yang kedua, menjelaskan akuntansi untuk saham preference konversi. Yang ketiga, akuntansi untuk berbagai waran dan waran saham yang ditempatkan dengan sekuritas lainnya. Yang keempat, menjelaskan akuntansi untuk rencana kompensasi saham. Yang kelima, diskusikan kontroversi yang melibatkan rencana berbagai kompensasi. Yang keenam, hitung laba per saham pada struktur modal yang sederhana. Yang ketujuh, menghitung laba per saham pada struktur modal yang kompleks. Selanjutnya, dilutive securities and earning per share. Itu ada dua, ada dilutive securities and compensation plans, ada komputasi earning per share. Nah, kalau di dilutive securities and compensation plans itu ada pertama hutang dan ekuitas, kedua konversi hutang, ketiga konversi saham preferensi, keempat berbagi waran, kelima akuntansi untuk kompensasi saham. Lalu kalau yang di komputasi earning per share itu yang pertama ada sederhana struktur permodalan, yang kedua kompleks struktur permodalan. Next. Next ada dilutif. Itu terjadi karena penambahan jumlah saham yang beredar, sehingga untuk nilai saham yang sama sekarang harus dibagi dengan jumlah lembar saham yang lebih besar. Hilangnya nilai pemegang saham yang ada, atau pengurangan hasil atau hak surat berharga karena jumlah yang dikeluarkan melebihi jumlah yang semestinya, atau karena adanya pemberian hak opsi untuk memperoleh surat berharga tersebut. Next. Selanjutnya adanya kewajiban dan ekuitas, di mana kita haruskan perusahaan untuk melapor instrumen ini sebagai kewajiban atau ekuitas yang terdiri atas opsi saham, konversi efek, dan saham preferensi. Selanjutnya itu ada konversi utang. Obligasi yang dapat diubah menjadi sekuritas lainnya disebut obligasi konversi. Yang pertama ada manfaat obligasi, yaitu bunga pokok dan bunga pokok dijamin. Ditambah yang kedua bertukar hak istimewa untuk saham pada opsi pemegang. Next. Selanjutnya ada dua alasan utama perusahaan dalam konversi. Yang pertama itu ada keinginan untuk meningkatkan modal tanpa melakukan kontrol yang berlebihan. Sini ada contoh ilustrasinya. Asumsikan bahwa perusahaan ingin mendapatkan 1 juta dolar pada saat saham biasa dijual dengan $45 per saham.
Penerbitan ini akan membutuhkan penjumlahan sebanyak 22.222 saham dengan menjual 1.000 obligasi pada nilai par $1.000, yang masing-masing bisa dikonversi menjadi 20 lembar saham biasa. Perusahaan dapat memperoleh $1 juta dengan hanya menerbitkan 20.000 lembar saham biasa. Next. Di sini ada dua alasan utama perusahaan dalam konversi, yaitu memperoleh pembiayaan saham biasa dengan harga yang lebih murah. Karena banyak perusahaan hanya dapat menerbitkan hutang pada suku bunga yang tinggi, kecuali jika perjanjian convertible dicantumkan hak istimewa atau privilege. Konversi membuat para investor bersedia menerima suku bunga yang lebih rendah dibandingkan penerbit hutang secara normal. Accounting for convertible debt. Hutang konversi dicatat sebagai instrumen majemuk. Perusahaan menggunakan metode dengan dan tanpa. Itu fair value of convertible debt at date of issuance with both debt and equity components dikurangi fair value of liability component at that issuance based on present value of cash flow sama dengan equity component at date of issuance without the debt component. Next. Next ada accounting for convertible debt, implementasi dari pendekatan dengan dan tanpa. Yang pertama itu menentukan nilai wajar total utang konversi dengan baik kewajiban dan komponen ekuitas. Yang kedua, menentukan komponen kewajiban dengan menghitung nilai sekarang bersih dari semua arus kas masa depan didiskontokan pada tingkat bunga pasar. Lalu yang terakhir, mengurangi komponen kewajiban diestimasi pada langkah kedua dari nilai yang wajar utang konversi untuk sampai pada komponen ekuitas. Next. Di sini ada ilustrasi dari pada saat penerbitan. Ada dari Roche Group menerbitkan 2.000 obligasi konversi pada awal 2011. Obligasi memiliki jatuh tempo 4 tahun dengan tingkat bunga yang ditetapkan sebesar 6% dan dikeluarkan setara dengan nilai nominal sebesar $1.000 per obligasi. Hasil total yang diterima dari penerbitan obligasi adalah $2 juta. Bunga dibayarkan setiap tahun, yaitu pada tanggal 31 Desember. Setiap obligasi dapat konversi ke dalam 250 saham. Saham biasa dengan nilai nominal sebesar $1. Tingkat bunga pasar pada utang non-konversi yang sama adalah 9%. Next. Selanjutnya itu ada convertible debt pada saat penerbitan. Di sini contohnya itu ada present value-nya itu 2 juta dengan interest-nya itu 9%, terus jangka waktunya itu 4 tahun. Ini N-nya itu 4. Terus jadinya 2 juta dikali 9% itu 120.000 itu sebagai interest. Terus jadinya present value of principal-nya itu 2 juta dikali 0,70843 sama dengan 4 tahun sama dengan 9%. Jadinya itu 1.416.860. Terus yang keduanya itu present value of interest payment. Yaitu bayar bunganya itu 120 dikali 3,23972. Jadinya 388.766. Terus di total
Jadinya present value of the liability component. Jadinya sebesar 1.805.606. Terus ada fair value of convertible debt at date of issuance. Itu 2 juta. Terus dikurangi sama fair value of liability component itu 1.805.606. Jadinya itu fair value of equity component at date of issuance-nya 194.394. Next. Nextnya pada saat penerbitan itu untuk mencari present value of liability component, present value principal dikurangi dengan present value of interest payment. Present value principalnya itu dari 2 juta euro dikali dengan 0,70843. Dari 0,70843 ini itu bisa dilihat dari tabel 6.3. Maka hasilnya itu 1.416.860. Lalu 300 ditambah dengan 388.766, maka hasilnya itu dari 120.000 dikali dengan 3,223.972. Maka hasilnya itu 1.805.606. Dari 1.805.6 ini dikurangi dengan 2 juta dari fair value, maka fair value of equity component of debt insurance-nya itu sebesar 194.394 euro. Maka journal entry-nya next. Pada debit ada cash sebesar 2 juta dan di kredit ada bond payable sebesar 1.805.606 dan share premium conversion equity sebesar 194.394. Next. Selanjutnya ada penyelesaian obligasi konversi. Membeli kembali jika obligasi tidak diubah pada saat jatuh tempo. Roche membuat jurnal berikut untuk melunasi debt holders konversi, yaitu adanya bonds payable di debit sebesar 2 juta dan cash sebesar 2 juta di kredit. Karena jumlah awalnya dialokasikan untuk ekuitas sebesar 194.384 dolar, baik tetap dalam akun premium konversi berbagai ekuitas atau ditransfer ke rekening share premium ordinary. Penyelesaian obligasi konversi. Konversi obligasi. Jika obligasi dikonversi pada saat jatuh tempo, Roche membuat jurnal berikut. Di debitnya itu ada share premium conversion equity sebesar 194.394, terus bonds payable sebesar 2 juta, terus di kreditnya itu ada share capital ordinary sebesar 500.000, terus ada share premium ordinary sebesar 1.694.394. Nah, jumlah awalnya itu dialokasikan untuk ke ekuitas sebesar 194.384 ditransfer ke rekening share premium ordinary. Oke. Next, ini ada penyelesaian obligasi konferensi obligasi sebelum jatuh tempo. Bisa dilihat di ilustrasi 16.5 ini, cash paid-nya pada tanggal 12 Desember 2011 itu 120.000, interest expense-nya 162.505 dan diskon amortisasinya itu 42.505. 42.505-nya itu dari 162 di 505 dikurangi 120.000. Maka hasilnya dari maka hasil carrying amount of bound-nya itu 1.805.606 ditambah 42.505.
Next-nya itu 166.330 dikurangi 120.000, maka hasilnya 46.330, lalu ditambahi lagi dengan 1.484.111, maka hasilnya 1.894.441. Lalu selanjutnya 170.500 dikurangi 120.000, maka hasilnya 50.500, dan 1.894.441 ditambah 50.500, maka hasilnya 1.944.941. Maka 194.1 itu ditambah lagi dengan 55.059, maka hasilnya 2 juta. Next. Konversi obligasi sebelum jatuh tempo dengan asumsi bahwa Roche itu mengkonversi obligasi menjadi saham biasa pada tanggal 31 Desember 2012. Di sini ada dimasukkan dengan akun share premium konversi equity itu sebesar 194.394 itu di debit, dan bonds payable itu 1.894.441 di debit. Sedangkan untuk yang di kreditnya itu ada share capital ordinary sebesar 500 dan share premium ordinary itu sebesar 1.588.835. Kita harus tahu jumlah awalnya dialokasikan untuk ekuitas sebesar 194.384 dolar ditransfer ke rekening share premium ordinary. Penyelesaian obligasi konversi. Pembelian kembali sebelum jatuh tempo, Roche menentukan nilai wajar dari komponen kewajiban dari obligasi konversi pada tanggal 31 Desember 2012 dan kemudian mengurangi nilai wajar obligasi konversi termasuk komponen ekuitas. Kemudian, pertama, perbedaan antara pertimbangan yang dialokasikan ke komponen kewajiban dan nilai tercatat kewajiban tersebut diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Yang kedua, jumlah pertimbangan yang berkaitan dengan komponen ekuitas diakui sebagai pengurang ekuitas. Next. Next, pembelian kembali sebelum jatuh tempo itu diasumsikan satu, nilai wajar dari utang konvensi atau termasuk kewajiban dan komponen ekuitas berdasarkan harga pasar pada 31 Desember 2012 itu adalah 1.965.000. Lalu yang kedua, nilai wajar dari komponen kewajiban 1.904.900. Jumlah ini didasarkan pada perhitungan nilai sekarang dari ikatan non-konversi dengan jangka 2 tahun, yang sesuai dengan waktu hingga jatuh tempo obligasi dibeli kembali. Next. Selanjutnya di sini ada penyelesaian obligasi konversi. Yang pertama harus menentukan untung atau rugi pembeli kembali utang.
Di sini ada present value of liability component Desember 31, 2012. Di sini dia masuk sebesar 1.904.900 euro. Dan ada akun carrying value of liability component tanggal 31 Desember 2012 itu sebesar 1.894.441 dolar. Maka kita dapetin loss and repurchase-nya itu sebesar 10.459 dolar. Itu dapat dari pengurangan present value sama carrying value. Berikutnya, kita harus menentukan setiap penyesuaian ekuitas, di mana fair value of convertible debit tanggal 31 Desember 2012 dia sama dengan equity component, yaitu sebesar 1.965 euro. Dan untuk lesnya itu fair value of liability component 31 Desember 2012. Itu jatuh temponya itu 2 tahun dan convertible debit, yaitu sebesar 1.904.900 euro. Maka kita dapetin fair value of equity company tanggal 31 Desember 2012 keluar dengan debit company, yaitu sebesar 60.100 euro. Itu dapat pengurangan dari fair value sama fair value of liability. Next. Penyelesaian obligasi konversi. Present value of liability component at Desember 31, 2012 itu 1.904.900. Terus dikurangi sama carrying value of liability component at Desember 31, 2012 dari ilustrasi 16-5 itu sebesar 1.894.441.000. Jadinya itu loss on repurchase sebesar 10.459. Terus fair value of convertible debt at December 31, 2012 with equity component itu 1.965.000. Dikurangi sama fair value of liability component at Desember 31, 2012 itu sama dengan 2 tahun non-convertible debt. Itu sebesar 1.904.900. Terus ada fair value of equity component at Desember 31, 2012 without debt component sebesar 60.100. Jadinya journal entry-nya itu di debit itu bonds payable sebesar 1.894.441. Terus di debit juga share premium conversion equity sebesar 60.100. Terus di debit juga ada loss on repurchase sebesar 10.459. Terus di kredit itu ada cash sebesar 1.965.000. Next. Lalu selanjutnya ada induced conversion, yaitu konversi yang dirangsang. Terkadang penerbit ingin merangsang lebih cepat konversi hutang convertible yang menjadi sekuritas ekuitas. Sebagai akibatnya, penerbit dapat menawarkan beberapa bentuk pertimbangan tambahan seperti kasa atau saham biasa untuk merangsang konversi. Hal tersebut harus dilaporkan sebagai beban periode seberjalan dalam jumlah yang sama dengan nilai wajar sekuritas tambahan atau pertimbangan lain yang dapat diberikan.
Next. Selanjutnya ada induction conversion, di mana emiten keinginan untuk mendorong konversi, lalu adanya emiten penawaran pertimbangan tambahan yang disebut sebagai pemanis. Kita harus tahu pemanis ialah biaya periode. Next. Di sini ada induced conversion. Ilustrasinya, Hello Inc. telah menerbitkan surat utang konvertible dengan nilai par sebesar 1 juta yang dapat dikonversi menjadi 100.000 saham biasa. Itu nilainya satu nilai nominal. Ketika dikeluarkan, Hello Inc. mencatat share premium konversi ekuitas sebesar 15.000. Hello Inc. keinginan untuk mengurangi biaya bunga tahunan. Untuk melakukannya, Hello Inc. setuju untuk membayar pemegang obligasi konversi yang tambahan 80.000. Jika mereka akan mengkonversi dengan asumsi konversi terjadi, Hello Inc. membuat jurnal berikut. Next. Oke. Hello Inc. akan membuat jurnal sebagai berikut. Di debit ada conversion expense 65.000, share premium conversion equity 15.000, dan bonds payable sebesar 1 juta. Dan di kredit ada share capital ordinary sebesar 100.000, ada share premium ordinary sebesar 900.000, dan ada cash sebesar 80.000. Next. Di sini ada konversi saham preference. Konversi saham preference itu termasuk opsi sebagai pemegang saham untuk mengkonversi preference ke dalam sejumlah saham biasa tetap. Biasanya konversi saham preference dia yang dilaporkan sebagai bagian dari ekuitas. Karena ketika saham preference-nya dikompensasi atau dibeli kembali, itu tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui. Perusahaan Morse menerbitkan 1.000 saham preferen konversi yang memiliki nilai nominal sebesar $1 per saham. Saham yang diterbitkan pada harga $200 per saham. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut. Pertama, itu ada cash sebesar 1.000 dikali nilai saham yang diterbitkan sebesar 200, jadinya 200.000. Terus di kreditnya itu ada share capital preferred itu 1.000, kan dia nerbitin 1.000 saham dikali sama nilai nominal per saham, jadinya 1.000. Terus di kredit juga share premium conversion equity sebesar 199.000. Next. Next, ilustrasi selanjutnya. Jika kita berasumsi bahwa setiap saham selanjutnya dikonversi menjadi masing-masing 25 saham biasa dari $2 nilai nominal yang memiliki nilai wajar $410, maka jurnal entry untuk mencatat konversi adalah sebagai berikut. Di debit ada share capital preference sebesar 1.000, dan ada share premium conversion equity sebesar 199.000. Lalu di kredit ada share capital ordinary sebesar 50.000, dari 1.000 dikali 25 dan lalu dikali dengan $2. Lalu
Di share premium ordinary ada sebesar 150.000. Next. Di sini ada ilustrasi jika saham preference konvensi dipilih kembali bukan dikonversi. Morse membuat jurnal berikut. Adanya akun di debit yaitu share capital preference itu sebesar 1.000. Adanya akun share premium conversion equity itu sebesar 199.000. Return earnings itu sebesar 210 dan cashnya itu di kredit sebesar 410. Setiap kelebihan dibayar di atas nilai buku saham preference konversi sering didebit ke laba yang ditahan. Selanjutnya itu ada saham waran. Waran adalah sertifikat hak kepada pemegang untuk membeli saham pada harga tertentu dalam jangka waktu yang dinyatakan. Biasanya timbul di bawah 3 situasi. Yang pertama, pada saat menerbitkan jenis sekuritas yang berbeda, seperti obligasi atau saham preference, seringkali waran disertakan agar sekuritas terlihat lebih menarik atau untuk memberikan suatu pendorong ekuitas atau equity kicker. Yang kedua, pada penerbitan tambahan saham biasa, pemegang saham yang ada mempunyai hak istimewa atau preemptive right untuk lebih dulu membeli saham biasa. Waran dapat diterbitkan untuk membuktikan hak tersebut. Yang ketiga, waran yang seringkali disebut sebagai opsi saham atau stock option diberikan sebagai kompensasi kepada para eksekutif dan karyawan. Selanjutnya ada saham waram yang diterbitkan dengan efek lain. Waran yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya pada dasarnya merupakan opsi jangka panjang untuk membeli saham biasa pada harga tetap. Secara umum, masa waran itu adalah 5 tahun dan terkadang 10 tahun. Perusahaan harus menggunakan metode dengan dan tanpa untuk mengalokasikan dana antara dua komponen. Next. Selanjutnya ini ada ilustrasi dari saham waran. Pada suatu waktu AT dan T menerbitkan obligasi dengan waran yang dapat dipisah atau detachable berjangka 5 tahun untuk membeli satu lembar saham biasa dengan nilai par $5 seharga $25. Pada saat itu lembar saham dijual kira-kira $50. Warren ingin memungkinkan AT dan T untuk menawarkan obligasi pada nilai par dengan hasil 8,3/4%, sedikit lebih rendah dari suku bunga yang berlaku pada waktu itu. AT dan T mampu menjual obligasi plus waran seharga $10.200.000. Untuk hasil dari penjualan ini, AT dan T menggunakan metode dengan dan tanpa. Menggunakan pendekatan ini, AT dan T menentukan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang berhubungan dengan obligasi, yaitu sebesar $9.707.892.
Terus yang selanjutnya yaitu menggunakan pendekatan ini, KT dan T menentukan nilai sekarang dari arus kas masa depan berhubungan dengan obligasi sebesar 9.707.852. Itu fair value of bond with warrant itu 10.200.000 dikurangi sama fair value of liability component at debt issuance itu 9.707.852. Terus dikurang jadinya equity component at debt of issuance itu 492.148 dolar. Terus journal entry-nya itu di debit itu ada cash sebesar 9.707.852 dolar. Terus di kreditnya itu ada bonds payable sebesar 9.707.852 dolar. Terus di debitnya lagi ada cash sebesar 492.148. Terus di kreditnya ada share premium, share warrant itu 492.148. Dengan asumsi investor melaksanakan semua 10.000 waran, satu warannya itu per satu lembar saham biasa, maka AT dan T akan membuat jurnal sebagai berikut. Di debit ada cash sebesar 255.000 dari 10.000 dikali 25. Dan ada share premium atau dan share warrant sebesar 492.148. Di kredit ada share capital ordinary 10.000 dikali 5.000 sebesar maka hasilnya 55.000 dan share premium ordinary sebesar 692.148. Next. Selanjutnya ada hak untuk memesan saham tambahan. Yaitu ada hak saham di mana pemegang saham yang ada memiliki hak memesan efek terlebih dahulu. Hak untuk membeli saham baru yang diterbitkan dalam proporsi kepemilikan mereka. Harga biasanya kurang dari nilai pasar saat ini. Waran yang diterbitkan dalam situasi ini bersifat jangka pendek, tidak seperti waran yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya. Rencana kompensasi berbagi opsi memberikan karyawan opsi untuk membeli saham biasa pada harga tertentu selama periode waktu. Program kompensasi yang efektif adalah yang pertama, dasar kompensasi terhadap kinerja memotivasi karyawan, membantu mempertahankan eksekutif dan merekrut bakat baru. Dua, memaksimalkan keuntungan setelah pajak karyawan dan menggunakan kriteria kinerja di mana karyawan dapat memiliki kontrol.
Pelaporan surat berharga. IASSB pedoman mengharuskan perusahaan untuk mengakui biaya kompensasi menggunakan metode fair value. Berdasarkan metode fair value, perusahaan menggunakan opsi harga diterima model untuk nilai opsi pada tanggal pemberian. Next. Selanjutnya ada rencana opsi saham, yaitu ada dua isu akuntansi utama. Yang pertama itu bagaimana menentukan beban kompensasi. Yang kedua itu ada periode untuk mengalokasikan beban kompensasi. Menentukan beban. Biaya kompensasi berdasarkan nilai wajar dari opsi yang diharapkan pada tanggal opsi diberikan kepada karyawan, yaitu tanggal hibah. Yang kedua, mengalokasikan biaya kompensasi selama periode di mana karyawan melakukan layanan. Lalu di sini ada contoh ilustrasi. Pada tanggal 1 November 2010, pemegang saham Chan Company menyetujui program yang menghibahkan opsi kepada 5 eksekutif perusahaan untuk menilai 2.000 lembar saham biasa perusahaan dengan nilai par $100. Perusahaan memberikan opsi pada tanggal 1 Januari 2011. Para eksekutif dapat melaksanakan opsi setiap saat dalam 10 tahun mendatang. Harga opsi per sahamnya adalah $6.000 dan harga pasar saham pada tanggal pemberian sebesar $7.000 per saham. Berdasarkan metode nilai wajar, total beban kompensasi dihitung dengan menerapkan model penetapan harga opsi nilai wajar yang dapat diterima. Asumsikan model penempatan harga opsi nilai wajar menentukan total beban kompensasi Chen menjadi $22 juta. Next. Di sini ada ilustrasi dalam metode nilai wajar. Itu perusahaan mengakui nilai opsi sebagai beban sepanjang karyawan tersebut bekerja. Asumsikan bahwa umur manfaatnya adalah 2 tahun. Dimulai dari tanggal pemberian, Chen akan mencatat transaksi yang berhubungan dengan kontrak ini sebagai berikut. Yaitu pada tanggal pemberian, itu tanggal 1 Januari 2011. Itu tidak ada pencatatan atau no entry. Untuk mencatat beban kompensasi tahun 2011 pada tanggal 31 Desember, itu ada akun kompensasi expense sebesar 11 juta dan share share option itu sebesar 11 juta. 11 juta itu dapat dari 2 juta dibagi dengan 2 tahun umur manfaatnya. Next. Dalam metode nilai wajar, perusahaan mengakui nilai opsi sebagai beban sepanjang karyawan tersebut bekerja. Asumsikan bahwa umur manfaatnya adalah 2 tahun. Dimulai dari tanggal pemberian, Chen akan mencatat transaksi yang berhubungan dengan kontrak ini sebagai berikut. Untuk mencatat beban kompensasi tahun 2012, di bulan Desember 31 2012, itu jurnalnya di debit ada compensation expense
sebesar 22 juta dibagi 2, karena kan 2 tahun jadinya 11 juta. Terus di kreditnya itu akunnya share premium, share option sebesar 11 juta juga. Next. Jika 20% atau 2.000 dari 10.000, opsi digunakan oleh eksekutif Chan pada tanggal 1 Januari 2014, selama 3 tahun 5 bulan setelah tanggal pemberian, perusahaan mencatat jurnalnya sebagai berikut. Pada tanggal 1 Juni 2014, di debit ada cash sebesar 12 juta dan share premium share option sebesar 4.400.000. 4.400.000-nya itu dari 20% dari 22 juta. Kalau di kredit ada share capital ordinary sebesar 200.000 dan share premium ordinary sebesar 16.200.000. Next. Di sini ada dari jika opsi saham yang tersisa tidak digunakan secara eksekutif. Jam sebelum tanggal kadaluarsa. Perusahaan akan mencatat transaksi pada tanggal kadaluarsa sebagai berikut. Yaitu pada tanggal 1 Januari 2021 terdapat share premium share option sebesar 17.600.000 itu masuk ke debit, dan share premium experience share option itu sebesar 17.600.000. Mereka dapat dari 22 juta dikali dengan 80%. Penyesuaian setelah total kompensasi diukur pada tanggal pemberian, hal itu dapat diubah di masa mendatang, tergantung pada apakah penyesuaian disebabkan oleh layanan atau kondisi pasar market. Saham terbatas, yaitu pengalian saham kepada karyawan sesuai dengan kesepakatan bahwa saham tidak dapat dijual, dialihkan, atau berjanji pada vesting terjadi. Keuntungannya itu yang pertama tidak pernah menjadi tidak berharga, lalu yang kedua umumnya menghasilkan bagi pemegang saham yang ada, dan yang terakhir sejalan dengan insentif karyawan perusahaan. Next. Selanjutnya ini ada ilustrasi pada tanggal 1 Januari 2011, di mana perusahaan Ogden menerbitkan 1.000 saham terbatas pada CO-nya.
Christine de George Ogden saham memiliki nilai wajar sebesar $20 per saham pada tanggal 1 Januari 2011. Informasi tambahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu periode layanan terkait dengan saham terbatas adalah 5 tahun. Yang kedua, adanya vesting terjadi jika De George tetap dengan perusahaan untuk jangka waktu 5 tahun. Yang ketiga, nilai nominal saham adalah $1 per saham. Ogden membuat jurnal berikut pada tanggal pemberian tanggal 1 Januari 2011. Ogden membuat jurnal berikut ini pada tanggal pemberian 1 Januari 2011. Itu ada di debitnya unearned compensation sebesar 20.000, terus ada share capital ordinary itu 1.000 dikali $1, jadinya itu 1.000, terus di kreditnya juga ada share premium ordinary sebesar 1.000 dikali $19, jadinya 19.000. Kompensasi ditangguhkan merupakan biaya layanan yang belum dilakukan yang bukan merupakan aset. Kompensasi ditangguhkan dilaporkan sebagai komponen ekuitas pemegang saham di neraca. Lalu ilustrasi jurnal pada tanggal 31 Desember 2019, Ogden mencatat sebagai beban kompensasi. Maka jurnalnya compensation expense pada unearned compensation. Di sini juga Ogden mencatat kompensasi biaya 4.000 untuk masing-masing 4 tahun ke depan, 2012, 2013, 2014, dan 2015. Next. Selanjutnya ada asumsikan bahwa George meninggalkan perusahaan pada tanggal 3 Februari 2013. Sebelum beban apapun telah dicatat selama 2013. Ayat jurnal untuk mencatat penyitaan ini adalah sebagai berikut. Yaitu adanya share capital ordinary itu sebesar 1.000 di debit dan share premium ordinary di debit itu sebesar 19.000. Adanya di kredit itu compensation expense 4.000 dikali dengan 2 itu dapat 8.000. Earned kompensasi itu sebesar 12.000 di kredit. Employee Stock Purchase Plan umumnya mengizinkan semua karyawan untuk membeli saham dengan harga yang didiskontokan selama periode waktu yang pendek. Dianggap kompensasi dan harus dicatat sebagai beban selama periode layanan. Lalu ada ilustrasi untuk akuntansikan kompensasi saham. Perusahaan dilarang menawarkan kesempatan sebagai atau semua kepada 1.000 karyawan untuk berpartisipasi dalam rencana pembelian saham karyawan. Berdasarkan ketentuan dari rencana, para karyawan berhak untuk membeli 100 saham biasa dengan nilai nominal $1 per saham dengan diskon 20%. Harga beli harus dibayar segera setelah penerimaan tawaran tersebut.
Secara total, 800 karyawan menerima tawaran dan pembelian masing-masing karyawan rata-rata 80 saham. Artinya, pembelian karyawan total 64.000 saham, rata-rata tertimbang harga pasar saham pada tanggal pembelian adalah $30 per saham dan harga pembelian rata-rata tertimbang adalah $24 per saham. Maka air jurnal untuk pencatat transaksi ini adalah sebagai berikut. Next. Di sini adanya jurnal untuk mencatat transaksi tersebut ialah cash itu kita dapetin sebesar 64.000 dikali dengan $24. Maka kita dapatkan cash sebesar $1.536.000. Dan compensation expense itu dapat dari 64.000 dikali dengan $30.000 dikurang $24.000. Maka kompensasi expense-nya itu dapat 384. Dan share capital ordinary itu dapat dari 64.000 dikali dengan $1. Maka dapat $64.000. Itu dikredit. Maka share premium ordinary itu sebesar $1.856. Di sini ada EPS, struktur modal sederhana. Itu terdiri dari 3, adanya struktur sederhana, hanya saham biasa, atau ada efek berpotensi dilutif. Yang kedua ada struktur kompleks, efek berpotensi dilutif yang hadir. Yang ketiga itu ada dilusi, yang berarti kemampuan untuk mempengaruhi EPS dalam arah ke bawah. Preferred stock dividend. Laba per saham berhubungan dengan laba per saham biasa. Jika suatu perusahaan memiliki baik saham biasa maupun saham preferen yang beredar, maka dividen saham preferen tahun berjalan dikurangi dari laba bersih untuk memperoleh laba yang tersedia untuk pemegang saham biasa. Next ada preferred stock dividends. Mengurangi dividen tahun berjalan saham preference dari laba bersih untuk sampai pada pendapatan yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Di sini ada earning per share, yaitu sama dengan net income dikurangin preference dividends per weighted average number of share outstanding. Next. EPS struktur modal sederhana. Jika dividen saham preference telah diumumkan dan terjadi rugi bersih, maka dividen saham preference itu akan ditambahkan ke rugi untuk menghitung kerugian per saham. Jika saham preference bersifat kumulatif dan dividen tidak diumumkan pada tahun berjalan, maka jumlahnya sama dengan dividen yang seharusnya sudah diumumkan untuk tahun berjalan saja yang harus dikurangkan dari laba bersih atau ditambahkan ke rugi bersih. Dividen bertunggak untuk tahun sebelumnya harus dicantumkan dalam perhitungan tahun sebelumnya. Rata-rata tertimbang jumlah saham. Dalam semua perhitungan laba per saham, jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar atau weighted average number of share outstanding selama periode bersangkutan merupakan dasar untuk melaporkan jumlah bersaham. Saham yang diterbitkan atau dibeli selama periode tersebut akan mempengaruhi jumlah saham yang beredar dan harus ditimbang menurut bagian dari periode beredarnya. Dasar pemikiran dari metode ini adalah mencari jumlah
ekuivalen dari keseluruhan saham yang beredar selama tahun berjalan. Rata-rata tertimbang jumlah saham. Eh pada Januari 1, beginning balance itu sebesar 90.000. Lalu April, pada 1 April, issued 30.000 shares for cash, maka ditambah jadi 120.000 share outstandingnya. Lalu pada tanggal 1 Juli ada purchase besar 39.000 shares, maka dikurangi hasilnya 81.000. Lalu pada 1 November itu ada issue 60.000 share for cash, ditambah lagi maka ending balance-nya pada 31 Desember itu sebesar 141.000. Next. Frank menghitung rata-rata pertimbangan jumlah saham yang beredar sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari sampai 1 April, eh, saham yang beredar pada PTA itu sebesar 90.000. Bagian dari tahun itu sebesar 3/12, maka saham pertimbangannya itu sebesar 22.500. Itu dapat dari 90 dikali dengan 3/12. Pada 1 April sampai 1 Juli itu saham yang beredar itu sebesar 120. Bagian tahunnya itu sama, 3/12, maka saham pertimbangnya itu 30.000. 1 Juli sampai 1 November, saham yang beredar itu 81.000. Bagian dari tahunnya itu 4/12, saham tertimbang itu 27.000. 1 November sampai 31 Desember itu saham yang beredar sebesar 141.000. Bagian dari tahun itu 2/12, maka saham tertimbang itu 23.500. Rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar itu sebesar 103.000. Rata-rata tertimbang jumlah saham. Apabila terjadi dividen saham atau dividen stok atau pemecahan saham atau stock split, maka perhitungan rata-rata tertimbang jumlah saham membutuhkan penetapan kembali saham yang beredar sebelum dividen saham atau pemecahan saham terjadi. Mengapa? Karena pemecahan saham atau dividen saham tidak mengubah total investasi pemegang saham. Hal tersebut hanya meningkatkan jumlah saham biasa yang mewakili investasi tersebut. Nextnya ada contoh ilustrasi. Perusahaan Sabrina memiliki perusahaan berikut dalam saham biasa selama tahun ini. Dapat dilihat di layar. Maka saham yang beredar sebelum dividen dibagikan harus ditetapkan kembali. Saham yang beredar dari tanggal 1 Januari sampai 1 Januari itu harus disesuaikan dengan dividen saham, sehingga saham-saham tersebut ditetapkan atas dasar yang sama seperti saham yang diterbitkan kemudian untuk dividen saham. Next. Selanjutnya ini ada struktur modal yang sederhana, yaitu ada tanggal tanggal Januari tanggal 1 itu searchingnya itu ada akun beginning balance, maka share outstanding itu sebesar 100. Dan tanggal 1 Maret itu terdapat isu 20.000 share forecast itu sebesar 20. Maka Juni tanggal 1 itu 60.000 additional share sebesar 50% share dividen. Maka dapat 60.000. November tanggal 1 jadi itu ditambah jadi dapat 180. November tanggal 1 isu 30 share forecast itu dapat 30.000. Desember tanggal 31 yaitu ending balance 210. Maka debt outstanding
Januari tanggal 1 sampai tanggal Maret tanggal 1, outstanding itu sebesar 100, rest- restatement itu 1,50, version of years-nya itu 2/12. Maka wages share-nya itu sebesar 25. Maret tanggal 1 sampai Juni tanggal 1 itu share outstanding itu 120, restatement-nya itu 1,50, eh, per tahunnya itu dapat 3/12. Maka wages share-nya itu 45. Juni tanggal 1 November itu sebesar 180, dia nggak ada red statement-nya, maka ada virgin of year, yaitu sebesar 5/12. Maka wages share itu 75. November tanggal 1 sampai Desember tanggal 31 itu terdapat 210, per tahunnya itu 2/12, maka wages share-nya itu 35. Maka total weighted average number of share outstanding itu sebesar 180. Struktur modal kompleks ada ketika bisnis telah konversi efek, opsi, waran, atau hak lain. Perusahaan melaporkan laba baik dasar dan dilusian per saham. Lalu EPS di Lusian termasuk efek dari efek berpotensi saham biasa dilutif yang beredar selama periode tersebut. Maka EPS sama dengan net income dikurang preference dividends per weighted average share outstanding dikurangi dengan impact of convertibles dikurangi lagi dengan impact of option, warrants, and other dilutive securities. Untuk basic EPS-nya itu dari EPS sampai net income kurang preference dividend per weighted average. Dan buat semuanya itu di diluted EPS. Next. Sekian dari kelompok kami. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.